keluar kota, mobil ini cukup stabil, enak banget kalau menurut saya. Sienta, nah Sienta beberapa customer saya sudah mengeluhkan udah bunyi-bunyi kelutak-kelutak. Frit itu kalau rolling door-nya rusak 7 juta bro, satu bro. Itu ada dua bro, kalau dua-duanya rusak 14 juta bro. Gua nggak bercanda tuh. Kalau Sienta 1500 cc CVT dengan dua VVTi. Nah, itu problemnya. Nah, kalau untuk kursinya di depan, Toyota cakep ya, maksudnya interiornya cakep, interiornya. Nah, saya kalau disuruh pilih Sienta apa pilih Frit, saya tetap pilih. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai lovers, balik lagi dengan saya Dokter Mobil. Di video kali ini kita akan membahas Sienta dengan Frit. Nah, karena kan yang kelasnya sama dan banyak orang ya nanya ke saya sih punyanya Frit di rumah. Saya nggak punya Sienta. Cuman Sienta itu biasa lah, teman-teman gue juga udah banyak yang punya kan. Pak Heru ya kan, yang biasa kita masukin YouTube juga gitu kan. Nah, Sienta atau Frit? Oke. Frit itu sayangnya discontinue line di Indonesia. Frit keduanya nggak dikeluarin. Dia hanya keluar di Singapura, Malaysia ya, nggak masuk ke Indonesia. Padahal Frit yang kedua itu 11-12 lah ya, sama Frit yang pertama di dalamnya juga bagus, cuman memang kurang gereng aja ya gitu loh, maksudnya di Indonesia. Saya juga nggak tahu kenapa nggak dimasukin sama Honda. Nah, kalau Frit itu mesin 1500 cc-nya punyanya si Honda Jazz biasa ya kan, kemudian transmisinya pakai Honda Type Transmission tipe Z, jadi dia pakai olinya juga yang tipe Z, itu ATF biasa sih, cuman maksudnya punya dia yang tipe Z judulnya. Nah, bodinya berat, tergolong berat banget dengan captain seat di depan 2 dan di belakang, di tengah 2, dan bisa penambahan seat di belakang juga 2, jadi total mungkin bisa 6 seater lah ya. Kalau 7 seat, kalau 7 seater kayaknya kebanyakan ya. Di belakang nggak terlalu lega leg roomnya, tapi masih bisa duduk dengan enak untuk kelas orang-orang ya remaja lah ya, bukan kalau orang dewasa banget yang tingginya cukup tinggi di atas 170 pasti akan sempit di belakang. Tapi memang dia captain seat di tengah dengan yang di belakang juga masih bisa didudukin, dan di belakang ada spare sedikit untuk bagasi, nggak banyak memang karena memang dia compact. Nah, salah satu hal yang saya nggak suka tentang Frit, ketika kursi belakangnya dilipat itu dan kita lipat ke atas, itu biasanya yang tengah kalau mau dimundurin reclinernya itu, kalau mau dimundurin belakangnya ini ya, mau dimundurin itu biasanya dia mentok tuh di kursinya karena memang dia udah nggak ada lagi kan space-nya kan. Itu kemudian apa namanya, sliding door-nya juga cepat rusak kalau lu lewatin genang-genangan air. Kalau misalkan lagi banjir, lu hajar tuh banjirnya tuh, itu biasanya error, dan itu ketika error itu cukup mahal gitu loh untuk sliding door-nya. Kemudian boros, oke, boros sih, itu mesin boros. Sebelum kita remap dapat 175, jadi 1 liternya itu untuk bisa untuk jalan 7,5 kilo lah ya. Setelah di remap dapat 1 liternya untuk 9,2 km lah, segitulah. Jadi mobil ini memang cukup boros gitu loh. Tapi untuk keluar kota, mobil ini cukup stabil, enak banget kalau menurut saya, karena saya sendiri juga pakai untuk keluar kota, untuk jarak-jarak jauh juga enak banget. Dan untuk orang tua itu enak karena dia ada pegangannya pas dengan kursinya, itu dia duduknya pas slidingnya gitu loh. Jadi kita lebih suka sih itu untuk orang tua, dan memang kita sering pakai untuk jalan, ngajakin mereka jalan-jalan dulu ketika masih ada. Nah, untuk kestabilannya sendiri sih memang masih oke banget ya gitu kan. Jadi untuk keluar kota dia, untuk nyalip, untuk naik gunung, untuk apa namanya, di tol, kalau di Cipali kan begini gitu. Nah, itu juga masih enak banget. Dan kalau untuk jarak jauh sih nggak terlalu boros sih. Memang kalau untuk dalam kota dia hasilnya akan lebih boros. Nah, kemudian untuk handlingnya juga enak banget. Frit itu gue suka, kenapa? Karena dia panjang banget ya gitu loh, maksudnya antara si setir sama si dashboard itu kan agak panjang tuh ke depan begitu tuh, karena kan kacanya tuh tinggi gitu kan. Nah, itu sih enak banget karena kenapa, jadi kesannya tuh di dalam tuh lega. Dan gue suka dashboardnya Honda itu dia bersih gitu kan, jadi dia rapi, rata, bersih, terus ada tempat-tempat cup-cupnya satu-satu gitu kan. Dan di tengah itu gue sukanya itu dia sampai bawah gitu loh, jadi gue bisa taruh tas, taruh apa di bawah situ sehingga tidak mengganggu ketika misalkan gue lagi bawa jalan gitu kan. Nah, itu Honda ya gitu loh. Nah, kalau Sienta, oke. Sienta gue pernah pakai punya teman gue selama 2 minggu lah ya. Gue cobain dan gue pakai buat muter-muter. Oke. Untuk
model body itu kan balik lagi kesukaan masing-masing kan. Saya nggak bisa ngomong yang mana yang bagus yang mana yang lebih jelek, karena kan sama aja lah ya bagi gue ya. Maksudnya body ya body gitu kan. Kalau lu suka ya suka, nggak suka ya nggak apa-apa gitu kan. Kalau Sienta 1500 cc CVT dengan dual VVT-i. Nah, itu problemnya. Dual VVT-i-nya itu membuat si Sienta ini menjadi lemot, ya kan? Jadi banyak banget customer yang mengeluhkan kenapa sih mobil gua kok lemot, boyo. Ya memang gitu loh, memang dibikin seperti itu beserta dengan transmisi yang CVT lagi gitu kan. Nah, jadi kebanyakan itu kita memang adjust di timing dual VVT-i-nya, kita bikin supaya dia ngebukanya lebih cepat, supaya dia bisa menggunakan 100% dari cc-nya itu. Dual VVT-i apaan sih kalau lu nggak ngerti? VVT-i itu kan variable valve timing injection, itu kan teknologi si valve itu kan diatur buka tutupnya sehingga si engine ini bisa memilih antara memakai full 1500 cc atau misalnya hanya kepake 1000 cc. Nah, karena di cam valve-nya itu dia bisa ngegeser tuh. Artinya ngegeser itu gini loh. Jadi ketika kita di mode biasa gitu kan, si engine ini dibikin VVT-i-nya misalkan option yang ekonomik nih. Nah, dia itu dibikin yang ekonomik kenapa? Supaya dia satu setut itu nggak full dia pakai 1500 cc. Hasilnya lebih irit, yes, tapi lebih boyo karena balik lagi mobil itu seharusnya 1500 cc. Jadi ketika dia dipasangin eco mode-nya itu di VVT-i-nya itu dia ngebukanya itu sengaja tidak dibikin 1500 cc. Ngerti gak? Jadi misalnya nih ibaratnya ada satu tabung nih 1500 cc gitu kan. Ketika VVT-i-nya itu di mode VVT-i yang pertama atau eco mode, dia cuma kepake sedikit. Jadi ketika setutnya belum selesai udah ditutup tuh valve-nya. Nah, makanya ketika anginnya masuk itu tidak 1500 cc masuknya, cuma 1000 atau 1200 gitu loh. Lebih irit, cuman jadinya lebih boyo juga. Makanya itu yang kita adjust gitu loh supaya bawa mobilnya juga jauh lebih enak. Nah, kalau untuk kursinya di depan Toyota cakep ya, maksudnya interiornya cakep, interiornya ya modelnya Toyota gitu kan, modelnya Toyota bikin waktu itu ya begitu gitu loh, ya cakep gitu loh, rapi gitu kan. Untuk kursinya di depan enak, di tengah bukan, di tengah juga lumayan, tapi di belakang parah. Kalau Sienta gue bilang di belakang lebih parah daripada Freed, lebih sempit. Jadi kalau di belakang itu dengkul bener-bener dengkul gue aja ya, itu bener-bener nyangkut gitu loh ke bangku tengahnya. Jadi dengkul gue tuh udah nyangkut di bangku tengah gitu loh ketika duduk gitu loh. Dimana kalau Freed enggak, gua gitu loh. Cuman yang depan memang harus di-adjust sedikit untuk maju mundurnya gitu loh. Tapi Sienta memang lebih sempit di situnya. Nah, untuk bagasinya normally ketika 3 baris itu dipakai, Sienta lebih besar bagasinya daripada Freed. Yes, Freed ketika 3 baris dipakai, bagasi belakang cuma dikit. Ya, lu cuma bisa belanja di Carrefour sedikit lah ya, nggak bisa belanja banyak-banyak gitu loh. Cuman ya balik lagi sih kesukaan. Nah, tapi gua nggak sukanya CVT-nya. Udah pakai mesin yang dual VVT-i sehingga tenaganya dikurangin alias boyo. Untuk mendapatkan keiritan dia pasangin CVT lagi, dimana transmisi CVT itu bukan transmisi kencang gitu kan. Dan oke lah ya kan, kalau CVT itu lu nggak butuh flashingan, lu tinggal buka buang, lu cuma pakai 5 liter gitu kan. Perawatannya memang lebih mudah, bikinnya juga lebih mudah bagi si pabrik dan lebih murah juga. Tapi hasilnya ya itu jadinya boyo banget. Udah gitu boyonya tuh jadi kayak lu nyetir lu ngegas motor matic, ngerti gak sih? Jadi cuma gitu doang gitu loh. Jadi ya gimana ya gitu. Jadi gue naik mobilnya juga, gue sendiri kalau gue pribadi tetap lebih pilih Freed daripada Sienta. Tapi jeleknya Freed lu kan nggak keluar mobil baru, Sienta kan ada barunya gitu loh. Nah, that's the problem gitu loh. Dan kalau Sienta yang gue suka itu yang 1800 cc yang ada di luar negeri. Nah, itu tenaganya mantap. Kalau ada yang 1800 cc itu masuk sini, gue jamin lebih laku tuh daripada yang 1500. Karena all and all sebenarnya ya, kalau lu mau bandingin ya 1500 sama 1800, perbedaan konsumsi BBM-nya tuh nggak banyak gitu loh. Jadi nggak mungkin sampai bisa bikin lu tekor gitu kan. Enggak lah. Misalnya nih ya, kayak kita ngomong, saya kemarin baru beli Odyssey nih, 2400 cc. Itu tuh 193 kok, untuk 1:93 gitu loh, untuk konsumsi BBM-nya gitu loh. Itu 2400 cc gitu loh. Dimana si Freed 1500 cc dengan bodinya segitu sama konsumsinya 1:93 gitu loh. Jadi kan sekarang saya punya 2 nih untuk mobil yang kelas itu gitu kan, yang satu lebih kecil, yang satu lebih gede gitu kan. Dan ya sama aja gitu loh konsumsinya, nggak terlalu gimana-gimana. Cuman kalau di Odyssey lu dapat bodi lebih gede ya kan. Lu duduk sampai baris ketiga tuh lu duduknya enak banget. Di baris ketiga pun lu masih dapat bagasi yang lumayan kan gitu. Nah, kalau Sienta itu sendiri beberapa hal yang bisa kita lakukan kan, kita
remapping ya supaya bisa lebih kencang. Frit juga kita bisa remap supaya lebih kencang. Kemudian filter udara lu ganti yang replacement aja, jangan lu kasih open filter. Kenapa? Frit dan Sienta semuanya matic, jadi nggak ada yang manual. Jadi sebaiknya jangan lu kasih open filter, nanti malah jadi boyo. Coil Frit ada, Sienta juga ada coil racingnya, karena itu pengaruh banget untuk tarikan. PCV Cyclone itu juga pengaruh banget untuk tarikan, jadi Anda boleh cobain deh. Nah, untuk knalpot, jujur, saya belum pernah dapat customer atau teman-teman saya yang pasang knalpot di Frit atau Sienta yang hasilnya oke. Jujur ngomong belum. Mungkin Pak Haji dari ORD bisa ngasih tahu saya untuk konstruksinya yang baru. Cuman sih karena memang Frit saya buat mobil keluarga, jadi kan nggak boleh ya saya toel-toel knalpotnya, jadi saya nggak toel-toel gitu ya. Cuman all and all sih bukannya nggak bisa dibikin kencang, bisa, tapi ada batasnya juga kencangnya. Nah, saya kalau disuruh pilih Sienta apa pilih Frit, saya tetap pilih Frit karena duduknya tetap lebih nyaman, tapi spare partnya lebih mahal juga. Frit itu kalau rolling door-nya rusak 7 juta bro, satu bro. Itu ada 2 bro. Kalau dua-duanya rusak 14 juta bro. Gua nggak bercanda tuh. Jadi lu harus pikirin juga ketika lu mau beli Frit atau lu mau beli Sienta. Nah, untuk kaki-kaki Frit jujur nggak rewel. Jujur, gua beli itu dulu kakek saya beli baru, sampai hari ini biasa lah yang diganti cuma busing gitu loh. Tie rod, balance arm segala macam dia masih nggak kenapa-napa. Even engine mounting masih oke semua. Padahal yang bawa mobil itu orang tua saya dan adik perempuan saya cukup tergolong kasar gitu kan bawanya gitu kan. Itu pun masih oke banget gitu loh. Jadi menurut saya sih kaki-kaki oke. Sienta. Nah, Sienta beberapa customer saya sudah mengeluhkan udah bunyi-bunyi kelutak-kelutak. Balik lagi, saya nggak tahu bagaimana cara mereka menyetir, tapi ketika sudah bunyi kelutak-kelutak ya berarti kan udah harus ada yang diganti kan gitu kan. Ya itu aja sih. Kalau misalkan dari electrical dan segala macam, gua pakai Frit sampai sekarang gua masih happy. Tapi balik lagi itu gua OCD-nya minta ampun kalau buat mobil, dan semuanya biasanya rapi dan rapi lah ya pokoknya. Gue nggak suka berantakan kan gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya untuk mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.